kebetulan Bapak di sekolah juga. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai. Hari ini kegiatannya adalah selamatkan. Hari ini kegiatannya kita coba tentang selamatkan makhluk hidup, subtema 3, ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Nah, untuk kompetensi dasar yang kita akan perhatikan itu materi tentang kehidupan politik negara ASEAN, negara-negara ASEAN, dan reklame tentang tumbuhan dan hewan. Misalnya masih terkait dengan pelestarian lingkungan. Nah, coba kita perhatikan lagi keduanya. Jadi tujuannya adalah kalian bisa mengidentifikasi kehidupan politik negara-negara ASEAN. Ini negara-negara ASEAN itu yang kita tahu dia merupakan tetangga dari Indonesia. Rata-rata yang letaknya di Asia Tenggara. Di kegiatan berikutnya itu menyajikan menjelaskan perbedaan kehidupan politik negara-negara ASEAN. Jadi politiknya itu berarti bisa bentuk pemerintahannya, terus pemimpin negaranya. Nah, itu contohnya ya, membuat dan mewarnai reklame tentang tumbuhan dan hewan. Di alat medianya nanti ada GCR, walaupun kita Google Meet sebentar, nanti ada YouTube, linknya satu, tapi mencangkup semua materi di atas. Jadi kalian cukup klik link satu itu, ingat cara menggunakan link di YouTube, waktunya sebentar, jadi kalau misalnya kalian nonton, sekalian di pause. Jadi kalau misalnya ini kurang jelas, di pause dulu, diperhatikan, diperbesar. Dilihat lagi apa sih materinya gitu. Jadi jangan cepat-cepat gitu ya. Di pause lagi, dilihat lagi, diulang-ulang. Jadi biar kita paham. Jadi nggak nanya, Pak materinya mana ya? Linknya mana ya gitu. Linknya Bapak jadi satu biar kalian lebih hemat kuotanya dan lebih singkat, cuma 2 menit, sekitar 2 menit 3 menit lah. Bapak udah perpadat itu semuanya. Ada pertanyaan saya untuk tujuan pembelajaran kita hari ini? Ya, cukup ya. Halo? Cukup, Pak. Oh iya, terima kasih. Nggak apa-apa. Suaranya dinyalakan, boleh. Kalau mau ngomong, Bapak tanya langsung dibuka, boleh ya. Jangan diem aja, nggak apa-apa. Di sini kalau misalnya Bapak ngomong sendiri, kayak ngomong sama patung gitu, nggak boleh. Pokoknya kalian boleh menghidupkan speakernya ketika mau menjawab pertanyaan Bapak. Oke ya, kayak ditanya sama Bapak ya. Kita lanjut. Nah, coba perhatikan gambar. Sebutkan negara-negara tetangga Indonesia. Ayo coba, siapa yang bisa sebutkan? Coba, siapa yang bisa menyebutkan negara-negara tetangga kita? Siapa ya? Coba Saya, kita lihat. Malah. Oke. Saya, Pak. Saya, Pak. Oke, siapa? Pak. Pak. Nah, coba Saya, yang Pak. mau jawab siapa? Habibie. Oh ya, boleh Saya, Habibie. Pak. Iya, Pak. Saya, Pak. Ya, Habibie apa jawab? Malaysia. Oke. Singapura, Brunei Darussalam. Terus, ada yang tahu lagi? Saya, Pak. Yasmin, Pak. Ya. Oke. Kalau sudah, rata-rata sudah paham ya, sekarang Bapak langsung ke materi berikutnya. Ternyata negara tetangga kita itu memiliki wilayah yang sama, seperti kayak Malaysia, yang memiliki perbatasan yang sama dengan wilayah kita. Nah, kita lihat lagi. Nah, ini deh, negara-negara tetangga kita atau negara-negara yang ASEAN. Nah, kalau kalian perhatikan di sini ada sekitar 10 negara. Masih ada Timor Leste, tapi Timor Leste ada di bagian bawah. Kita lanjut dari 10 negara tetangga kita ini. Bentuk pemerintahan dan bentuk negara yang berbeda. Nah, tadi yang Bapak bilang dari politiknya itu bentuk pemerintahannya dan bentuk negara yang berbeda. Bentuk negaranya berbeda juga. Jadi ada bentuk pemerintahan yang sistemnya digunakan dalam mengatur negara,
Ya, jadi bentuknya itu misalnya ada bentuk negara dasar dalam sistem pemerintahnya. Ada negara kesatuan, negara serikat, ada juga yang dalam bentuk kerajaan. Nah, ini salah satunya, itu yang perbedaan politiknya atau pandangan setiap dasar setiap negaranya, sistem pemerintahan. Nah, coba kita perhatikan lagi berikutnya. Nah, ini dia gambaran 10 negara dengan sistem pemerintahannya. Jadi kalau kalian lihat di YouTube agak pelan-pelan, ya, pelan-pelan sekali. Jadi pause dulu, bisa membaca secara detail setiap negara. Indonesia dengan sistem demokrasi Pancasila, ya, bentuk negara republik presidensial. Kita bentuk negaranya republik, ya. Terus kepala negaranya presiden, kepala pemerintahnya juga presiden. Ibu kotanya juga berada di Jakarta. Jadi bergabung di ASEAN tanggal 8 Agustus 1967 adalah bentuk-bentuk dari setiap negara. Negara Malaysia, ya, sampai dengan negara Filipina, Singapura, Laos, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, sampai Myanmar, dan Kamboja. Dari 10 negara ini memiliki berbagai macam persamaan dan perbedaan. Ya, kalau kalian perhatikan, negara ada yang bentuk pemerintahan yang sama, ada pula yang berbeda. Nah, coba kita perhatikan. Nanti kalian bisa lihat, lalu diperhatikan di linknya, ya. Nanti di zoom pelan-pelan. Persamaan kondisi politik negara di ASEAN. Persamaannya adalah, coba siapa yang bisa baca nih? Bapak minta tolong dong baca. Siapa nih? Bisa kelihatan nggak? Siapa yang kelihatan dengan jelas? Saya Pak, kelihatan. Belum Pak, belum. Ya, silakan. Pak, belum. Saya kelihatan Pak. Ya, bisa baca nggak? Ayo dibaca. Satu orang. Saya Pak. Saya. Ya, coba baca. Persamaan kondisi politik negara anggota ASEAN. 1. Kesamaan pandangan tentang politik. Memantapkan anggota ASEAN untuk sepakat menjadikan negara anggota ASEAN sebagai negara yang bebas nuklir. 2. Kerjasama regional untuk kehidupan yang lebih baik. 3. Merupakan anggota dari Perserikatan Bangsa. 4. Patuh pada peraturan PBB. Ya. Betul sekali. Jadi ini memiliki persamaan dalam kondisi politik apa sih? Nah, itu tadi. Pandangan tentang memantapkan sebagai anggota ASEAN. Negara yang bebas nuklir. Memiliki kerjasama regional untuk kehidupan lebih baik atau kesejahteraan. Anggota dari PBB. Mewujudkan kawasan yang damai dan patuh peraturan. Itu persamaannya. Nah, dari persamaan ini berarti apa? Sama-sama ingin membantu ekonominya agar negara-negara ASEAN itu sama-sama sejahtera. Dari negara berkembang, negara miskin menjadi negara berkembang menjadi negara yang memiliki perekonomian yang mantap atau luar biasa besar. Nah, kita lihat lagi persamaannya. Perbedaan kondisi politik negara ASEAN, perbedaannya banyak sekali. Kita lihat negara yang bentuknya republik, misalnya negara Indonesia, Myanmar, Filipina, Singapura, Vietnam, sampai dengan Laos. Sedangkan negara yang kerajaan, itu Brunei Darussalam, Thailand, Kamboja, dan negara Malaysia. Nah, raja-raja kepala negara ini, kalau Indonesia, presiden sebagai kepala negara, juga sebagai kepala pemerintahan. Menganut sistem demokrasi. Berbeda dengan negara Myanmar. Myanmar itu adalah presiden kepala negara, tapi dia juga memiliki Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahannya. Jadi ada presiden sebagai kepala negara, ada Perdana Menteri, kalau di Myanmar. Filipina sebagai kepala negara dan parlemen dipilih secara terpisah dengan presiden. Jadi walaupun sama-sama di ASEAN, kita memiliki perbedaan kondisi politik yang berbeda dari bentuk sistem pemerintahannya. Singapura presiden sebagai kepala negara, Perdana Menteri. Nah, Vietnam presiden dan Perdana Menteri. Laos juga sama. Nah, Brunei Darussalam. Jadi ada 4 negara kerajaan, yaitu Brunei, Thailand, Kamboja, dan Malaysia. Nah, di Brunei ini kita tahu yang sekarang ini rajanya itu, waduh, luar biasa
ya. Letak negaranya itu di Kalimantan, Pulau Kalimantan. Dia walaupun kecil tapi negaranya termasuk yang makmur. Bagi sistemnya, pemerintahannya sebagai kepala negara, rajanya dan sistem pemerintahan. Negara Thailand juga sama. Pemerintahnya dianut monarki konstitusional. Dia itu termasuk negara yang tidak pernah dijajah karena dia malah terjadi perang saudara. Jadi perang saudara terus sehingga tidak ada penjajahan. Negara Kamboja sistem pemerintahannya dianut monarki konstitusional, tetap raja tapi ada konstitusional. Negara Malaysia yang kita tahu kalau sering nonton Upin Ipin ya, sistem pemerintahnya yaitu parlementer dengan sultan sebagai kepala negara, perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Biasanya kalau kita lihat di Malaysia itu kita perhatikan bahwa sultan atau yang disebutnya sebagai yang di Pertuan Agung itu sebagai kepala negara. Perdana menterinya dipilih secara pemilu. Nah, seperti pemilu juga pemilihannya. Perdana menteri itu biasanya parlemen, semua diadakan seperti sistem pemilihan umum seperti di negara kita. Nah, dari sekian banyak ini kita masuk nanti kita coba, nanti kalian lihat ingat-ingat lagi, dicatat lagi tentang perbedaan dan persamaan dari pandangan politik di negara-negara Asia. Nah, sekarang di bentuk reklame, ayo perhatikan gambar, bagaimana pendapatmu, Nak? Bagaimana nih pendapatnya tentang gambar reklame ini? Ada yang bisa berpendapat? Siapa? Gambar apa sih? Silakan. Gambar apa ini, Nak? Gambar badak bercula satu. Badak bercula satu. Apa sih tulisannya? Haruskan Legenda dari Indonesia sang badak. Legenda dari Indonesia sang badak. Haruskan menunggu sampai jadi legenda. Menunggu sampai jadi legenda. Nah, betul sekali. Ini yang terancam kelestariannya. Dan dia menunjukkan bagaimana reklame itu, lihat bagian buatannya ini, pinggirannya ini dari bahan yang kardus bekas, bingkainya. Jadi dibingkai dengan apiknya, dengan kardus bekas, terus digunakan lagi misalnya pelapis-lapis seperti kaca itu plastik-plastik ya, plastik yang kayak misalnya udah nggak kepakai, atau misalnya badaknya dikasih timbul-timbulan biar kelihatan gambarnya timbul, gunakan tempelan-tempelan kertas ditempel. Jadi ada teknik mewarnai juga, teknik tempel pun ada dari barang-barang bekas. Sehingga muncul reklame yang bernilai atau bercita rasa lebih tinggi. Karyanya lebih kelihatan, lebih bagus. Jadi bagaimana kalian membuat ini, dan apa sih jenis-jenis reklame, itu kita bisa lihat. Contoh, nah ini pengertian reklame. Kalau diperhatikan, reklamenya itu suatu karya seni rupa yang bertujuan untuk menginformasikan, mengajak, menganjurkan, atau menawarkan produk. Kalau yang kita buat ini nanti, dan buat adalah yang tujuannya untuk mengajak semua warga atau semua masyarakat untuk melestarikan tumbuhan ataupun hewan, atau melestarikan lingkungan dengan keadaan bersih gitu. Ya, ditinjau dari tujuannya, reklame itu ada reklame komersil. Jadi misalnya untuk nilai jual, kayak misalnya tuh kayak di depan PGC tuh ada reklamenya digital. Dia muncul, hilang, muncul, hilang. Nah, itu digital gitu. Jadi nggak perlu digambar, dia pakai desain. Tapi yang kalian buat ini masih yang sifatnya reklame karena ini ya jenisnya pelestarian berarti non komersil. Jenisnya masih media cetak, ya. Jadi nggak dibuat digital. Siapa bisa buat digital? Bisa lah. Cuman belum waktunya. Nanti diajarkan bagaimana cara membuat reklame digital. Itu dengan cara apa? Seperti klip gambar, GIF itu termasuk salah satunya membuat reklame secara digital. Pernah lihat gambar GIF kan? Yang berubah-berubah? Motion gambar terus tiba-tiba ada gambar muka terus berubah jadi A, B, C, D. Itu salah satu digital melalui motion, ya.
bentuk animasi, nah, itu salah satunya. Nah, terus kalian di reklame nanti membuat reklamenya yang sederhana, ya, yang mengajak tentang melestarikan hewan dan tumbuhan langka. Dan praktik membuat reklame ini, bahan dan alat adalah bahan yang ada di rumah, yang bekas, kertas HPS, gambar, terus kertas-kertas yang mudah aja, yang tidak menyulitkan. Misalnya, Pak, saya mau gabungin sama kardus bekas ada di rumah saya, silakan buat dari kardus bekas. Pak, saya ada nih, Pak, plastik-plastik buat gambar binatang atau tanamannya, digunting-gunting, ditempelin tuh plastik jadi kembang. Silakan gunakan yang tidak mesti beli, ya, yang ada di rumah kalian. Manfaatkan ini yang disebut dengan STEM, ya. Kalian bikin suatu proyek yang benar-benar berkenaan bisa mengolah limbah atau sampah yang seharusnya tidak berguna menjadi lebih berguna. Ini maksudnya STEM juga. Dan dikaitkan, ya, buatnya jangan susah-susah, yang sederhana tapi cepat dan tepat, ya. Paham sampai sini saya? Ya, sekarang coba silakan, ada yang mau bertanya, Nak? Cukup? Sekarang Bapak yang bertanya. Oke, sekarang Bapak tanya. Bentuk pemerintahan Indonesia apa? Siapa bisa jawab? Bentuk pemerintahan Indonesia, negara Indonesia. Republik Pak. Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika, Pak. Bhinneka Tunggal Ika. Republik Pak. Tunggal Ika. Pancasila. Bhinneka Tunggal Ika, Pak. Bhinneka Tunggal Ika. Republik. Nah, nanti dicek lagi, dibaca lagi presentasinya, dibaca pelan-pelan, jangan buru-buru. Tujuannya biar kalian benar-benar paham. Itu udah Bapak ringkas jadi beberapa videonya cuma 3 menit, tapi setiap slide-nya itu benar-benar inti dari setiap materi. Jadi nggak usah buru-buru, disimpan, download dulu, jadi nggak berulang-ulang, bisa disimpan dulu. Sistemnya kayak seperti YouTube. Ada pertanyaan? Enggak, Pak. Cukup, ada yang mau tanya lagi? Hari ini alhamdulillah yang sudah hadir Bapak sebut, ya, ada Andika, Andi, Bagas, Daisuke, Habibi, Laras, Mafel, Azwa, Rizkia, Sahbani, Yasmin. Nah, kok videonya dibuka semua sayang? Oke. Buka semua, Yasmin, Andi. Apa mukanya dikasih lihat? Ya, Pak. Bu, pakai itu hitam. Pak. Oke. Ya, akan screenshot. Siap belum? Yasmin masih ketutup, Habibi ketutup, Najwa. Nah, tenang. Habibi. Mana Habibi? Najwa? Dibuka videonya. Ya, bisa Bapak langsung foto. Yang lain gimana? Siap ya? Bapak foto, diam dulu. 1, Habibi. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih untuk hari ini semuanya. Sehat semua ya. Iya, Pak. Tetap jaga diri, jangan sampai terjadi kenapa-napa ya. Kabar di rumah, kita saling mendukung satu sama lain. Aja dari Bapak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam